Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Membahasnya seperti apakah masalah psikologi yang timbul akibat pandemi COVID-19, sudah bergabung melalui sambungan telepon pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Lahargo Kembaren. Selamat pagi, Dr. Lahargo. Selamat pagi, Mbak. Ya, Dok, ini kalau kita lihat kasus pasien positif COVID-19 di Surabaya yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, lompat dari lantai 6 padahal baru dirawat tidak sampai 1 hari begitu. Nah, kemudian kalau melihat dari kasus ini, apakah yang menjadi penyebab atau juga pemicu hingga memutuskan untuk bunuh diri ini karena faktor isolasinya dan proses perawatan di rumah sakitnya, ataukah karena stigma negatif terkait dengan COVID-19 yang risikonya sampai dengan kematian? Ya, orang-orang yang memiliki masalah atau gangguan kejiwaan itu terjadinya suatu perilaku bunuh diri, penyebabnya itu faktinya adalah karena faktor biologis yang terjadi, artinya dia memang sudah ada suatu kerentanan secara genetik atau memiliki suatu pengalaman sebelumnya yang membuat dia lebih mudah untuk menjadi stres. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah bagaimana stresor-stresor yang sedang dia alami saat ini. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak dan traumatis mungkin, kemudian merasa dirinya terisolasi dari orang lain, kemudian adanya stigma yang mungkin saat ini sedang dia alami. Dan yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah pengalaman kehidupan lingkungan yang saat ini sedang dia miliki. Jadi ketiga faktor inilah yang bisa menyebabkan suatu perubahan psikologis pada seseorang. Nah, itu yang kemudian terlihat pada perilaku bunuh diri. Kalau secara psikiatri, kita melihat orang yang melakukan bunuh diri itu karena kehilangannya harapan, kemudian tidak semangat dalam menjalani kehidupan. Umumnya mereka yang melakukan bunuh diri itu kalau secara psikiatri karena adanya depresi, atau bisa juga karena adanya gangguan psikotik, yaitu gagalnya kemampuan untuk menilai realitas. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, kalau tadi dikatakan ada beberapa faktor penunjang gitu ya, artinya akumulasi begitu dari berbagai macam hal. Nah, kalau COVID-19 sendiri, bisakah dijadikan hanya satu alasan hingga orang depresi dan memutuskan untuk bunuh diri? Bunuh diri itu adalah merupakan suatu perilaku yang kompleks yang tidak terjadi begitu saja. Artinya ada suatu proses yang terjadi sebelumnya sehingga kemudian muncul perilaku tersebut. Ketiga faktor ini berperan sama pentingnya di dalam kehidupan seseorang. Karena buat seseorang suatu pengalaman belum tentu dimaknai sebagai suatu hal yang sama di dalam kehidupannya. Nah, sehingga setiap kasus bunuh diri ataupun masalah gangguan kejiwaan yang lain menjadi suatu hal yang sangat unik dan itu yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Kami sebagai tenaga kesehatan di bidang kesehatan jiwa itu kemudian akan melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Bukan hanya dari pasiennya, tapi juga kita lihat dari riwayat keluarga dan dari berbagai pengalaman kehidupannya. Nah, kalau dilihat kan dari proses perawatan yang dilakukan selama di rumah sakit, ini pasien sempat melepas beberapa alat medis yang dipasang di tubuh begitu ya. Contohnya seperti masker oksigen yang beberapa kali dilepas kemudian dipasangkan lagi oleh perawat ataupun juga tenaga medis yang ada di sana. Kalau dilihat dari ciri-ciri seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa tenaga medis tidak peka untuk melihat gejala-gejala yang timbul yang menjadi pengaruh kesehatan mental bagi seorang pasien positif COVID-19? Sebuah perubahan psikologis yang terjadi pada seseorang bisa terjadinya itu cepat ataupun dalam waktu yang lambat. Contohnya kalau kita di pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa itu kita kenal juga ada yang namanya gangguan mental organik. Nah, gangguan mental organik ini adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan adanya perubahan yang cukup cepat pada kondisi psikologi seseorang, tetapi penyebabnya adalah karena faktor fisik. Ada perubahan pada tekanan darah, ada perubahan pada suhu, ada perubahan pada elektrolit, metabolisme,
itu yang kemudian menyebabkan perubahan pada kondisi mental. Nah, ini yang kita sebut gangguan mental organik. Ada lagi gangguan-gangguan yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Dia seperti mendengar ada suara-suara bisikan, itu kita sebut halusinasi. Ini bisa terjadinya cepat, bisa juga terjadinya untuk periode waktu tertentu. Atau misalnya depresi yang biasanya akan kita lihat gejala-gejalanya itu progresivitasnya secara bertahap dalam 2 minggu. Moodnya terlihat murung, tidak bersemangat, yang bersangkutan merasa lemah, tidak berenergi, kehilangan fokus dan konsentrasi, gangguan pada pola makan dan juga pola tidurnya. Nah, hal itu yang menyebabkan munculnya gangguan depresi. Jadi perubahan-perubahan dan gangguan kejiwaan yang muncul itu bisa berbeda-beda. Dan ini yang perlu terus dipantau baik oleh tenaga kesehatan, dari dirinya sendiri dan juga mungkin dari keluarga-keluarga sekitarnya yang menjadi perhatian kita. Artinya harus lebih peka lagi begitu ya melihat pasien dengan kasus positif COVID-19 ini ketika memang sudah muncul gejala-gejala yang tadi Anda sebutkan. Ya, betul sekali. Setiap pasien-pasien yang positif COVID-19 yang ada di sekitar kita sebagai anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat dan apalagi sebagai tenaga kesehatan, tentunya perlu peka untuk melihat adanya suatu perubahan terhadap kondisi psikologis dari setiap orang yang mengalami gangguan ini. Sehingga kita bisa memberikan suatu bantuan yang cepat dan tepat kepada mereka. Karena kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu membuat suatu pemeriksaan, swaperiksa masalah psikologis secara online yang kami lakukan di website www.pdskji.org. Kami menemukan bahwa ternyata masyarakat memang mengalami masalah psikologis. Dari data yang kami dapatkan, itu sekitar 2.500-an orang yang sudah mengisi swaperiksa tersebut, 69%-nya mengalami masalah depresi, cemas, dan trauma psikologis. Dan dari mereka yang mengalami depresi, itu setengahnya memang sudah mulai berpikir tentang ingin menyakiti diri sendiri, ingin bunuh diri, merasa tidak ada harapan. Dan 19% dari mereka yang ingin mati tersebut, itu berpikir mengenai hal itu setiap hari. Nah, ini adalah suatu potret dari kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang kami dari pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia coba untuk melihatnya. Nah, kita harapkan juga pemerintah, masyarakat, kita punya perhatian yang penting untuk melihat hal ini gitu, bahwa kesehatan jiwa, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi setiap masyarakat. Kalau dilihat dari penelitian yang dilakukan dengan hasil prosentase kurang lebih 19% begitu ya untuk yang sudah memikirkan hingga bunuh diri. Nah, apakah memang ada kecenderungan risiko untuk peningkatan jumlah dari prosentase ini sampai dengan depresi yang hingga memutuskan untuk bunuh diri? Apabila kita melihat kondisi COVID-19 ini, sekarang ini kan ini menjadi suatu pandemi. Bahkan dikatakan bukan hanya pandemi, ini adalah juga infodemi. Dan juga setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, misalnya mereka diharuskan untuk stay at home, working from home, pembatasan sosial berskala besar. Ternyata perubahan-perubahan itu tidak mudah untuk bisa di masyarakat kita ini menyesuaikan diri dengan cepat. Ada beberapa yang mengalami kesulitan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut. Kemudian kita menjadi berjarak dengan orang lain dalam kehidupan kita. Anak remaja yang biasanya bermain, yang biasanya mereka belajar bersama dengan teman-temannya, ini menjadi berjarak dan tidak bisa melakukan kegiatan itu. Kita biasanya mengunjungi keluarga, relasi-relasi kita, tapi jadi tidak bisa untuk dilakukan. Ternyata ini memberikan suatu trauma psikologis bagi seseorang. Dan ketika mereka memiliki kerentanan terhadap stres, dan tingkat stresnya ini cukup berat karena kapasitas mental mereka juga tidak cukup, maka terjadilah masalah ataupun gangguan kejiwaan pada seseorang yang perlu kita sikapi dengan cepat dan tepat supaya kita bisa menolongnya. Kita begitu, Baik. Mbak.
Ini kan pandemi COVID-19 masih terus berlangsung begitu ya, belum ada obat yang pasti dan juga vaksin belum ditemukan. Lalu bagaimana dari pihak rumah sakit rujukan khususnya COVID-19 untuk melakukan penanganan yang tepat kepada pasien positif ini agar dapat mencegah terjadinya gangguan mental terkait dengan depresi COVID-19 dan juga khususnya peran pemerintah maupun juga keluarga dari pasien positif maupun juga seluruh masyarakat yang memang sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apa yang harus dilakukan, Dok? Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kondisi dari pandemi COVID-19 ini memberikan suatu stresor psikososial dan merasakan cemas, khawatir, bingung, marah, atau sedih sebenarnya adalah merupakan perasaan yang normal di tengah kondisi yang tidak normal seperti krisis yang kita alami sekarang ini. Tetapi kalau perasaan itu terjadi berlebihan dan juga berkepanjangan dan juga sudah memberikan suatu penderitaan, sudah memberikan suatu masalah yang mengganggu fungsi dan kehidupan kita, maka mulailah kita untuk mencari bantuan. Mungkin kita bisa pertama kali bercerita kepada saudara, teman, atau keluarga kita, sehingga ada suatu ventilasi yang membuat beban yang kita pikirkan dan rasakan itu menjadi lebih ringan. Hindari makan makanan yang kurang sehat, seperti misalnya alkohol, narkoba, minuman keras, karena itu akan memperberat stres atau pikiran yang kita alami. Kemudian kita coba ambil jarak dari stresor ini, dari berita-berita yang bisa membuat kita menjadi lebih stres gitu. Dan kita coba miliki keterampilan-keterampilan dalam mengatasi emosi. Misalnya melakukan relaksasi, kemudian melakukan berbagai teknik manajemen stres, berolahraga teratur, tidur cukup, makan makanan yang bernutrisi, itu akan membuat kondisi mental kita baik. Dan bila memang diperlukan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi profesional kesehatan jiwa, seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, konselor, mereka semua punya kemampuan untuk membantu. Dan buat para tenaga kesehatan di rumah sakit dan pemerintah, kita perlu selalu men-screening masalah kesehatan jiwa yang terjadi pada setiap pasien, sehingga kita bisa menemukan kasus-kasus yang memang memerlukan pertolongan secara lebih seksama dari masalah COVID-19 ini. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Lahargo Kembaren, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.